Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 29 Mei 2023. Zona Forex akan memberikan informasi ya mengenai yang pertama poin yang akan saya bahas, yaitu mengenai hutang Amerika Serikat. Untuk informasi terbaru saya akan sampaikan. Yang kedua, data-data ekonomi yang rilis minggu kemarin ya, yang tentunya ini akan berdampak kepada keputusan si Jeremy Powell dalam mengambil keputusan tingkat suku bunga di bulan Juni besok. Dan kemudian yang terakhir tentunya jadwal kalender ekonomi Amerika yang akan rilis minggu depan. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Poin pertama, di mana saya mendapatkan informasi dan saya baca di sini mengenai kondisi Amerika Serikat ya, yang tentunya ditakutkan akan terjadi gagal bayar. Dan informasi terbaru ya, di mana Joe Biden telah bertemu dengan McCarthy hari Sabtu kemarin dan mencapai kesepakatan mereka berdua ya mengenai akan melanjutkan atau menambah pinjaman ya untuk menutupi hutang tersebut. Tapi di sini ceritanya tidak semudah ini ya, dalam arti seperti ini. Joe Biden dan McCarthy memang melakukan kesepakatan ya, akan memutuskan akan meminjam pinjaman tersebut untuk menutupin hutang. Tapi di sini dia membutuhkan ya persetujuan ya daripada DPR yang ada di Amerika dan Senat, di mana kalau kita ketahui mayoritas Republik itu ada 222 sampai 213 dan Senat dengan mayoritas Demokrat ada 51 sampai 49 suara ya. Dan tentunya di sini yang menjadikan poin utama ketika perencanaan Joe Biden dan McCarthy di sini memang sudah melakukan kesepakatan ya. Dan di sini akan rencananya menaikkan utang ya sebesar 4 triliun dolar dengan isi daripada kesepakatan tersebut ya. Yang pertama, ini isinya salah satunya tidak ada pajak baru, tidak ada program pemerintah baru. Dan tentunya kedua belah pihak telah setuju untuk membatasi pengeluaran kebijakan non-pertahanan di level tahun 2023 dengan meningkatkan sebesar 1% pada tahun 2025. Dan saat ini memang itu salah satu inti dari perjanjian mereka berdua ya, yang tentunya McCarthy saat ini menyusun daripada RUU yang nanti akan diberikan kepada anggota DPR ya dan Senat untuk minta persetujuan daripada penambahan menaikkan hutang sebesar 4 triliun. Dan tentunya di sini jadwal kalau saya lihat itu dan saya baca itu akan dijadwalkan hari Rabu ya, dengan pertemuan dengan anggota DPR dan Senat. Apakah program atau rencana daripada si Joe Biden dan McCarthy ini disetujui atau tidak. Jika mana sampai dengan perencanaan kesepakatan ini tidak disetujui oleh anggota DPR dan Senat, maka ini sangat berbahaya ya. Tentunya Amerika bisa gagal bayar, yang tentunya tanggal 5 Juni itu menjadikan batas akhir daripada hutang tersebut. Apakah akan ditambahin lagi untuk tanggalnya, dan tentunya akan membebani Amerika Serikat ke depannya. Itu menjadikan sebuah permasalahan saat ini. Jadi memang sudah ada kesepakatan dari McCarthy dan si Joe Biden ini dalam mengambil kesepakatan tersebut ya untuk menambah hutang, tapi tentunya belum tentu juga anggota DPR ini setuju ya dalam kesepakatan tersebut, dan para Senat juga masih belum disetujui, belum ditandatanganin gitu. Makanya kalau dampak kepada indeks dolar ya, tentunya di sini saya akan bahas. Kalau dari dampak dari indeks dolar dengan adanya nantinya ketika terjadi gagal bayar atau gagal bayar hutang tersebut ya, maka ekonomi Amerika pasti akan semakin berantakan ya. Kondisi ekonominya pasti akan hancur, dan tentunya di sini kondisinya bisa terjadi resesi dan lain sebagainya. Ya, dampak pada indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau terjadi kondisi berhasil ya
menambah hutang dan bisa membayar hutang tersebut dengan keputusan tanggal 5 Juni besok ya, dan hari Rabu besok ada pertemuan anggota DPR dan Senat, ya tentunya indeks dolar akan kembali lagi menguat. Itu dari informasi mengenai data ekonomi yang saat ini sedang ramai dibicarakan ya, yang bisa saya sampaikan untuk poin pertama. Kemudian poin yang kedua, di sini saya akan membahas kondisi data ekonomi Amerika. Anda bisa lihat ya di data kalender ekonomi yang rilis minggu kemarin dari tanggal 23 Mei sampai dengan 26 Mei. Poin utama yang perlu saya sampaikan di sini, di mana data-data ekonomi yang rilis minggu kemarin menunjukkan hasil positif yang cukup signifikan. Salah satunya ada flash service PMI, kemudian Treasury surveillance peak ya. Tentunya di sini obligasi juga ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Itu salah satunya. Kemudian prelim GDP Amerika juga positif, naik sebesar 1,3%. Kemudian data-data yang sangat menjadikan sorotan ya si Jeremy Powell, yaitu Core PCE Price Index, ini naik sebesar 0,4%. Dengan adanya minggu kemarin kondisi data-data ekonomi yang naik signifikan ya, mendorong indeks dolar terjadi kenaikan. Ini menjadikan PR salah satu daripada si Jeremy Powell. Jadi artinya gini, harapan data-data ekonomi Amerika itu si Jeremy Powell pinginnya itu menekan kondisi ekonomi, tidak menunjukkan aksi yang positif gitu loh. Artinya jika mana data-data ekonomi yang rilis minggu kemarin menunjukkan hasil positif, di sini pasti akan mempengaruhi inflasi masih dalam posisi yang sangat kuat gitu loh. Ya, yang sangat kuat, yang dimana si Jeremy Powell kan mengharapkan inflasi ini turun sebesar 2%. Dan jika mana data-data ekonomi masih menunjukkan hasil yang positif, maka besar kemungkinan si Jeremy Powell ini bakalan bisa menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Padahal kalau kita ketahui di beberapa pertemuan si Jeremy Powell mengatakan masih menginginkan untuk jeda ya dalam menaikkan tingkat suku bunga atau mempertahankan suku bunga sebesar 5% saat ini. Ya, maksud saya masih mempertahankan suku bunga yang ada sebesar 5,25% dari kenaikan suku bunga yang kemarin 25 basis poin. Dan resiko juga sebenarnya jika mana si Jeremy Powell terus-menerus menaikkan 25 basis poin, maka akan mendekati ke resesi terjadi di Amerika Serikat. Dengan adanya polemik yang ada saat ini yang menjadikan wacana bagi si Jeremy Powell gitu. Jadi sangat beresiko juga dengan kondisi data-data ekonomi yang menunjukkan positif dan kemudian inflasi yang masih cukup tinggi. Dan ini saya membaca dan melihat kondisi daripada si Jeremy Powell ini sangat kebingungan juga gitu loh, dalam arti apakah akan betul-betul tidak menaikkan tingkat suku bunga dan apakah menaikkan tingkat suku bunga 25 basis poin sekali lagi. Dan ini memang menjadikan polemik di anggota parlemen di FOMC itu sendiri gitu dalam mengambil keputusan. Ada yang menginginkan untuk tetap menaikkan 25 basis poin karena inflasi masih cukup sangat tinggi sekali gitu. Ini yang menjadikan wacana ya yang perlu kita ketahui karena sangat berpengaruh kepada indeks dolar ke depannya. Jika mana suku bunga itu tidak dinaikkan dan mempertahankan suku bunga yang ada, maka indeks dolar bisa terjadi penurunan. Tapi kalau sikapnya masih hawkish, masih memperlihatkan kondisi data-data ekonomi positif, maka menunjukkan indeks dolar masih dalam kenaikannya ya, masih dalam posisi bullishnya. Ya, gambarannya seperti itu minggu kemarin. Dan apakah di minggu kedua ini yang akan kita bahas, poin ketiga, data-data ekonomi yang akan rilis ini juga sangat-sangat berpengaruh. Oke, kita akan cek ya, ini posisinya dari data kalender ekonomi yang akan rilis minggu depan. Yang pertama akan rilis tanggal 30 Mei ya, tanggal 30 Mei pukul 21.00. Di sini ada CB Consumer Confidence, oke. Ini ada CB Consumer Confidence, tapi sebelum saya bahas data yang akan rilis angkanya seperti apa, yang pertama saya akan informasikan buat teman-teman semua.
Di mana CB Consumer Confidence ini mengukur tingkat kepercayaan konsumen ya, mempengaruhi permintaan dan penawaran tentunya. Oke, dan di sini kalau kita lihat datanya dari data sebelumnya itu 101,3%, di mana diprediksikan data masuk sebesar 99,1%. Artinya ada angka penurunan ya, data dari 101,3% menjadi 99,1%. Jika mana ini terjadi sesuai dengan aktualnya, sesuai dengan forecast 99,1%, maka akan menunjukkan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Di sini datanya akan rilis pukul 21.00. Oke. Kemudian tanggal 31 Mei di sini ada JOLTS Job Opening. Ini juga sangat berpengaruh ya. Ini sangat-sangat berpengaruh dan berhubungan dengan inflasi saat ini, perkembangannya seperti itu. Di mana JOLTS Job Opening di sini adalah alat survei ya untuk mengukur jumlah lowongan pekerjaan. Artinya jika mana jumlah lowongan pekerjaan ini meningkat ya, naik, maka menunjukkan positif pada indeks dolar karena ekspansi dan semua perusahaan mengalami perkembangan, itu mengangkat kondisi ekonomi terjadi di sebuah negara. Tapi kalau jumlah lowongan pekerjaan ini menurun ya, maka tidak ada ekspansi, tidak ada perkembangan pada sebuah perusahaan ya. Jadi tidak membutuhkan banyak lowongan pekerjaan, maka banyak orang membutuhkan pekerjaan yang tidak mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi kalau kita lihat dari datanya, sebelumnya sebesar 9,59, kemudian diprediksi turun sebesar 9,41. Oke. Jadi jika mana data ini terjadi penurunan untuk JOLTS Job Opening sesuai dengan forecastnya, aktual sesuai dengan forecast sebesar 9,41 atau di bawahnya angka tersebut, maka menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Ini sangat berbahaya. Maka jika mana indeks dolar ini melemah, maka akan berdampak kepada market-market yang lain, lawan daripada indeks dolar akan terjadi kenaikan. Dan data JOLTS Job Opening ini akan rilis pukul 21.00 termasuk data high impact di tanggal 31 Mei. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga tanggal 1 Juni ya, awal bulan ini akan rilis pukul 19:15 yaitu ada ADP Non-Farm Employment Change. Ini juga sangat berpengaruh tentunya, di mana ADP Non-Farm Employment Change ini mengukur lapangan kerja berbasis swasta. Jadi ini alat ukur untuk swastanya ya gitu, ADP Non-Farm Employment Change ini. Oke, ini juga berhubungan dengan tenaga kerja tentunya ya, berhubungan dengan tenaga kerja atau lapangan kerja. Kalau kita lihat dari datanya, ini juga ada penurunan dari angka sebelumnya sebesar 296.000, diprediksikan turun menjadi 167.000. Jika mana aktualnya sesuai dengan forecast dengan perkiraan sebesar 167.000 rilis, maka menunjukkan kondisi indeks dolar akan terjadi penurunan dengan angka di angka 167.000 atau di bawahnya. Tentunya kalau kita perhatikan kondisi indeks dolar dari informasi yang saya sampaikan dari tanggal 30 sampai tanggal 1 ini menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Kemudian berlanjut di tanggal 1 Juni ya, pukul 19.30 ada unemployment claim ya. Klaim pengangguran di sini angkanya ada kenaikan sebesar 229.000, naik sebesar 236.000. Artinya banyak orang yang membutuhkan pekerjaan atau klaim pengangguran ya, unemployment claim yang membutuhkan pekerjaan, di mana angkanya meningkat sebesar 236.000. Jadi jika mana angkanya ini tumbuh sebesar 236.000 untuk aktualnya, maka menunjukkan negatif untuk indeks dolar, maka indeks dolar bisa terjadi penurunan. Kemudian ditambah lagi pukul 21.00 untuk ISM Manufacturing PMI, di mana ISM Manufacturing PMI ini mengukur kesehatan ya, sektor manufaktur, mencakup aspek-aspek seperti permintaan, produksi, dan ketenaga kerjaan. Ini juga sangat berpengaruh. Ini rilis pukul 21.00 juga termasuk data high impact.
Kalau kita lihat datanya ini juga ada penurunan 47,1% turun menjadi 47%. Jika mana data ini rilis sesuai dengan forecast sebesar 47, maka menunjukkan negatif pada indeks dolar itu sendiri. Oke, ini posisinya ya kalau kita perhatikan, dan yang ditunggu-tunggu hari Jumat tanggal 2 Juni yaitu yang pertama pukul 19.30 dari 3 berita ini adalah high impact, yaitu average hourly earning. Oke. Average hourly earning ini mengukur jumlah pendapatan per jam ya, yaitu mendorong konsumsi dan permintaan pasar tentunya. Jadi jika mana average hourly earning ini meningkat, maka menunjukkan positif pada indeks dolar. Kalau kita lihat dari datanya, dari data sebelumnya sebesar 0,5% turun menjadi 0,3% secara keseluruhan. Jika mana data ekonomi mengenai average hourly earning pendapatan per jam di Amerika turun sebesar 0,3%, artinya sangat mempengaruhi konsumsi mereka, kemudian sangat mempengaruhi permintaan pasar, dan tentunya turun, maka ekonomi Amerika terjadi penurunan dan diiringi indeks dolar akan terjadi penurunan. Jika mana forecastnya sesuai dengan aktual nantinya, yaitu sebesar 0,3%. Kemudian ada non-farm employment change ya, atau NFP. NFP ini adalah mengukur jumlah pekerjaan ya, non pertanian, mempengaruhi tingkat pengangguran dan upah. Dan tentunya kalau kita lihat dari datanya juga, 253.000 data sebelumnya diprediksikan turun sebesar 189.000. Artinya jika mana data ini sesuai dengan forecast untuk aktualnya, maka menunjukkan pelemahan pada ekonomi Amerika dan diiringi indeks dolar akan terjadi penurunan. Untuk data berikutnya adalah unemployment rate. Unemployment rate ini adalah mengukur tingkat pengangguran ya, yang berhubungan dengan produksi dan upah. Kalau kita lihat dari datanya, dari 3,4% dari data sebelumnya, di sini diprediksikan ada kenaikan sebesar 3,5%. Jika mana tingkat pengangguran meningkat sebesar 3,5%, maka akan menunjukkan kondisi ekonomi yang memburuk. Tentunya jika mana kondisi ekonomi ini memburuk, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Dan saya membaca dan teman-teman menyimak apa yang saya sampaikan, kondisi dari data-data ekonomi yang rilis selama minggu depan dari tanggal 30 Mei sampai dengan 2 Juni, menurut saya memiliki potensi 85% terjadi pelemahan ekonomi dan terjadi penurunan pada indeks dolar. Jika catatannya aktualnya sesuai dengan forecast. Dan jika mana ini sesuai dengan forecast, data yang rilis ya menunjukkan pelemahan pada ekonomi Amerika dan penurunan pada indeks dolar, tentunya ini yang akan memberikan dampak keputusan si Jeremy Powell melihat kondisi data ekonomi turun seperti ini atau mendingin, menunjukkan kondisi rencana untuk jeda atau mempertahankan suku bunga saat ini sebesar 5,25% bisa menjadikan keputusan yang terbaik untuk Jeremy Powell itu sendiri. Itu ya. Jadi kalau kondisinya ekonominya memburuk atau kondisi ekonominya tidak berjalan dengan baik atau mendingin ya, ini bisa menurunkan inflasi, dan tentunya keputusan Jeremy Powell untuk jeda atau mempertahankan suku bunga yang ada ini lebih baik. Itu akan menjadikan sebuah keputusan si Jeremy Powell itu sendiri. Jadi ini yang bisa saya sampaikan mengenai kondisi ekonomi saat ini yang ada di Amerika dan menjadi pembincangan yang cukup menarik ya, perlu kita lihat, dan tentunya ini akan berhubungan kuat kepada indeks dolar itu sendiri, dan kondisi data-data ekonomi minggu depan sudah kita bahas. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman-teman Anda semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.